Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Welcome back again in English class for 12th grade. Okay, how are you today? I hope you are still healthy and still happy. Today we will continue our materials for, if you take a look from the first video minggu lalu kita membahas conditional sentence part 1 ya. Di part 1 itu membahas tipe jenis conditional sentence tipe kosong dan juga tipe pertama. Now for this part conditional sentence if clause part 2 ini kita membahas dua jenis lainnya. Jenis tipe pertama dan juga tipe kedua dan juga tipe ketiga ya. Okay, let's take a look at this picture. If I study, I will pass. Itu first conditional. If I studied, I would pass. Itu second conditional. If I had studied, I will have passed. Itu third conditional. Jadi kalau di conditional pertama, jenis pertama kalau yang sudah pelajari pakai simple present tense dan juga future ya. Makanya if I study, I will pass. Sedangkan sedangkan untuk tipe kedua ini if I studied, ada ed ini ciri-ciri tenses apa? Kita lihat nanti dibahas ya. I would pass. Sedangkan tipe ketiga ada kata tambahan if I had studied, I would have passed. We will learn this two type ya. Dua tipe ini kita akan bahas. Let's move to the first type, conditional sentence tipe kedua. Apa sih tipe kedua ini? Conditional sentence type 2 disebut juga improbable condition, artinya kondisi yang tidak memungkinkan untuk terjadi. Talk about something that is unreal or unlikely to happen in the present or in the future. Membahas sesuatu yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Kita lihat contohnya ya. If I won the competition, I would buy a new cell phone. Kalau misalkan saya dulu nih menang sebuah kompetisi, pasti dulu saya akan membeli handphone. Faktanya adalah I don't win the competition. Bahwa faktanya saya nggak menang kompetisi, makanya itu tidak terjadi. Saya nggak kejadian tuh beli handphone baru. Yang kedua, if I had $1 million, I would travel around the world. Kalau saya punya $1 juta, saya akan berkeliling dunia. Faktanya apa? Bahwa dulu itu saya tidak punya $1 juta, makanya saya nggak bisa keliling dunia ya. Jadi itu tidak akan mungkin terjadi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang, tipe kedua itu ya. Let's take a look the structure. Kita lihat struktur kalimatnya. If I had a lot of money, I would buy a big house. Kalau saya punya banyak uang, saya akan membeli rumah besar. Faktanya, saya nggak punya banyak uang, ya. Yang kedua, if I knew his number, I would phone him. Kalau dilihat di sini ada yang di dalam kurung ya, I itu singkatan dari I would, jadi boleh disingkat I'd phone him. If I had dengan if I knew kita sebut sebagai if clause. If clause disebut juga sebagai kondisinya ya. Kondisinya, situasinya. Sedangkan main clause-nya I would buy, I would phone itu disebut sebagai resultnya, hasilnya. Jadi if clause-nya strukturnya menggunakan simple past tense, sedangkan main clause-nya conditional simple. Kita lihat baik-baik simple past tense itu ciri-cirinya seperti apa. Nih, kalau kalian tahu kalau past tense itu ada regular verb, ada irregular verb. Kalau regular verb, kata kerja beraturan tinggal menambahkan ed atau ed di setiap kata kerjanya. Kalau irregular verb tidak beraturan seperti ini. New, had. Had itu kata kerja pertamanya adalah have, had. Sedangkan new kata kerja bentuk pertamanya dari know, verb 1. Verb keduanya adalah new. Makanya harus dirubah ke past tense untuk type kedua. Ya. Sedangkan main clause-nya menggunakan yang awalnya will, can, may, atau itu bisa kita rubah menjadi would, might, could, atau should plus infinitive. Artinya kata kerja untuk di main clause tetap bentuk pertama. Contohnya yang tadi yang di atas nih. I would buy, tidak menjadi would book. Buy-nya tidak perlu dirubah ke verb kedua, tetap verb pertama. I would phone. I would phone. Phone-nya di sini bentuk kata kerja pertama, tidak perlu dirubah ke bentuk kedua. Yang dirubah adalah hanya dalam bentuk if clause-nya saja, yang dirubah ke bentuk past tense. Jadi tipe kedua ini
If clause-nya simple past tense, main clause-nya menggunakan would, could, might, plus verb one. Kalau lihat kalimat pertama, faktanya bahwa saya nggak punya banyak uang. Kalau di kalimat kedua, contohnya saya nggak punya nomornya, makanya saya tidak bisa menghubungi dia, ya. Itu dari structure. Oke. Important note, ada beberapa catatan penting di sini. Biasanya simple past tense untuk to be kan was dan were, ya. To be-nya was dan were. Awalnya untuk present Aramis, kalau past tense-nya menjadi was dan were. Was untuk subjek apa aja? I, she, he, dan it untuk yang singular saja. Sedangkan were, you, we, dan they, ya, ketiganya. Tapi, but in this conditional sentence, we use were for all subject. Untuk conditional sentence tipe kedua ini, kalau kalian ketemu dengan to be, tidak menjadi was atau were, semuanya kalian rubah menjadi were untuk all subject. I, you, we, they, she, he, it menggunakan to be were, ya, hanya khusus untuk di conditional sentence saja. Contoh, if I were you, I would buy that house. Jika saya kamu, saya akan membeli rumah itu. Makanya di sini kan subjeknya I, menggunakan were. Next, she would buy a mansion if she were wealthy. Dia akan membeli sebuah rumah mewah kalau dia kaya. Kenapa she-nya menjadi were ya? Harusnya kan she itu was, tapi karena conditional sentence, makanya to be-nya kita rubah menjadi were, ya. Gitu. Jadi semua kalau menghadapi to be menjadi were, subjek apapun, ya. Oke, itu ciri-ciri catatan penting untuk conditional sentence part 2 ini. Okay, now let's try to answer 3 questions together. Kita coba latihan bersama-sama ya. Number 1, if you blah 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 eat a healthy breakfast, you blah 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 have more energy. Kita lihat kalimat pertama, yang di depannya adalah if clause, betul, berarti yang di belakang main clause. If clause-nya pakai apa tadi tipe kedua? Pakai simple past tense. Jadi it-nya, bentuk kedua dari it adalah, ayo ingat-ingat, it ate. Okay, good. If you ate a healthy breakfast, you main clause-nya pakai apa? Mau would, mau could, atau mau should, might, boleh. Ya, would have. Kenapa tidak had? Karena memang tidak ada perubahan di main clause-nya, tetap have. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, I blah 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 call him if I blah 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 have this number. Oke. Yang di depan main clause dulu nih yang muncul. Main clause-nya pakai tambahan apa nih tadi? Boleh pakai would lagi, boleh. Jadi atau could boleh. Oke, Miss di sini pakainya could deh, boleh sama aja. Could call, call-nya tetap ya, tidak ada perubahan. Him if I, oke, if-nya di depan berarti kata kerja ini harus dirubah menjadi simple past tense. Bentuk kedua dari have apa? Ada have, had, dan had. Jadi yang had. If I had his number. Good. Last, number 3, if he blah 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 to be more organized, he blah 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 not forget so many things. Oke, muncul nih to be. Kenapa to be di sini? Karena di sini muncul kata sifat, makanya berhadapannya dengan to be. Oke, subjeknya he. Kalau meskipun subjeknya he, karena to be menjadi apa? Antara was atau were? Good, were. Was tidak bisa kita masukkan karena semua subjek were. If he were more organized, he, oke. Main clause-nya pakai apa? Mau pakai would apa could? Boleh, tapi ini bentuknya negatif, kita tinggal tambahkan saja. Would not atau wouldn't forget so many things, ya. Bisa sampai sini? Jadi latihan ini mudah-mudahan kalian paham ya. Dilihat dulu if clause-nya sebelah mana, baru kalian rubah ya. Jadi kalau if clause-nya tahu posisi dirubah ke past tense, main clause-nya tinggal masukkan kata tambahannya saja ya. Oke, now it's your time to do the exercises. Jadi itu tugas pertama untuk conditional sentence tipe 2. Jadi sekarang latihan untuk kalian, tugas untuk kalian di tipe kedua ini ya. Oke. Complete the following sentence with conditional sentence, conditional type 2. Silakan dilengkapi 10 kalimat di sini dengan menggunakan if clause jenis kedua. Ya. Jadi silakan dikerjakan di portofolio kalian. Good luck for your work. Silakan dikerjakan ya. Oke. Now
Let's move to the last type. Kita masuk ke tipe terakhir nih, conditional sentence type 3. Oke, apa sih bedanya? Kita sebut type 3 ini imaginary condition, artinya kondisi imajinasi. Hayalan ya, lebih ke hayalan. Describe something which could have happened in the past but it didn't happen. Usually it used to express regret. Menggambarkan sesuatu yang seharusnya sebenarnya terjadi di masa lampau, tapi itu semua tidak terjadi di masa lampau. Usually it is used to express regret. Biasanya tipe 3 ini lebih mengekspresikan, mengungkapkan sebuah regret, penyesalan. Itu hanya di masa lampau, ya sudah. Kita hanya harus move on ya. Jadi penyesalan saja. The important things is that both the condition and result are impossible now. Artinya, mau kondisinya ataupun hasilnya itu mustahil untuk terjadi di masa sekarang, yaitu namanya sebuah penyesalan. Ya, jadi tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita perbaiki penyesalannya. Oke, sekarang kita lihat contoh tipe ketiga ini nih. If Susan had listened to my advice, she would not have punished. Oke, kalau kalian lihat di sini, ya, kalau saja Susan dulu mendengarkan saran saya, dia mungkin tidak akan dihukum. Faktanya bahwa dia tidak mendengarkan, ya, dia tidak mendengarkan nasihat saya nih dulu, makanya dia dulu dihukum. Penyesalan ya, karena tidak bisa lagi diapa-apain, tidak bisa dirubah gitu. Yang kedua, if I had not eaten that seafood yesterday, I wouldn't have got sick. Oke. Kalau saja kemarin saya tidak makan seafood itu, saya tidak akan sakit. Faktanya kemarin saya makan seafood, makanya saya sekarang sakit gitu ya. Sakitnya bisa dirubah sekarang? Tidak gitu. Cukup dinikmati saja. Ya, structure-nya kita lihat nih, ada yang digarisbawahi sama Miss. Had listened, had not eaten. Oke. If clause-nya, oke, ada contoh lagi nih biar kalian paham. If I had studied hard, I would have passed the examination. Kalau saja saya dulu belajar dengan giat, I would have passed. Saya pasti akan lulus ujian, gitu ya. If I had studied hardnya disebut if clause. If clause-nya menggunakan past participle atau past perfect tense. Ciri-cirinya pakai had dan juga pakai verb ketiga. Makanya the had studied. Had not eaten untuk bentuk negatif, had listened, ya. I would have passed the examination. Main clause-nya, strukturnya adalah conditional perfect, artinya pakai would, pakai could, pakai might yang sebelumnya sudah kalian pakai, plus ada have di sini ditambah past participle. Past participle yaitu verb bentuk ketiga. Ada would, oke, mau pakai would, tambah jangan lupa have, past bentuk ketiga. I wouldn't have got, ada juga would not have punished. Jadi if clause-nya menggunakan had plus verb ketiga, main clause-nya pakai conditional perfect plus have plus participle, ya. Jadi verb ketiga. Ciri-ciri, ya. Cukup ribet kalau misalkan kalian tidak paham perubahan bentuk kata kerja, verb 1, verb 2, verb ketiga. Jadi silakan dilatih ya. Oke, sekarang kita coba nih latihan soalnya. Number 1. Kita coba kerjakan bareng-bareng ya. If I blah 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 to be more careful, I blah 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 win the competition. Oke, muncul to be nih. Kalau to be bentuk ketiga yang awalnya Aramis, was were berubah menjadi been. Diingat-ingat ya, jadi been. More careful. Jadi jawaban yang pertama adalah jangan lupa pakai had. Good. If I had been more careful, I main clause-nya pakai apa? Would boleh, could boleh, might boleh. Plus have plus verb ketiga. Oke. Verb ketiga dari win apa nih? Win, won. Ya, jadi pakai won. Would have won the competition. Soal nomor 2, you bla 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 meet Raisa if you bla 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 arrive earlier. Oke, if clause-nya di belakang ya. Jadi main clause-nya di depan. You, main clause-nya mau pakai apa nih? Pakai would, could, atau might boleh. Miss di sini coba pakai could deh. Meet bentuk ketiga dari meet adalah meet, met. Oke, cara bacanya beda ya. You could have met Raisa if you. Oke.
Bentuk ketiga arrive, karena ini regular berarti pakai ed. Had arrived earlier. Ya, jadi kadang it's quite tricky ya, cukup membingungkan apakah ini pakai ed atau ini irregular verb atau berubah. Makanya silahkan dipelajari kembali simple past tense, regular verb dengan irregular verb. Yang ketiga, if she blah 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 know his birthday, she blah 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 send a gift to him. If clause-nya di depan, berarti pakai had plus verb ketiga. Verb ketiga dari know, knew, known, ya. She had known his birthday. She blah 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 sent a gift to him. She would have sent. Betul. Verb ketiga, ya. Sampai sini paham? Oke, sekarang tugas kedua nih. Jadi ada 2 tugas di part kedua ini. Conditional sentence tipe kedua 10 soal, yang ketiga conditional sentence tipe 3 10 soal juga ya. Jadi silahkan dilengkapi, silahkan diisi, silahkan dikerjakan ya 10 soalnya. Semoga kalian bisa mengerjakan ya. Kalau belum silahkan diulang, dibaca kembali, dipahami kembali. Ini soalnya. Jadi untuk tugas ini akan ada muncul 2 tugas ya. 10 soal di tipe kedua, 10 soal untuk tipe ketiga. Jadi good luck for your work, selamat mengerjakan ya. I think that's all for me. Cukup sekian dari Miss. Thank you so much for your time. Sudah meluangkan waktunya untuk menonton penjelasan dari Miss ya. Mudah-mudahan I hope you can understand this material. Mudah-mudahan materi if clause tipe pertama, tipe kosong, pertama, kedua, ketiga sudah kalian bisa pelajari lebih lanjut, dan juga jangan lupa mengerjakan soal-soalnya. If you have any question, if you don't understand the material, just ask and comment from this YouTube channel ya. Jangan lupa di komen juga kalau misalkan kurang paham, masih ada yang ditanyakan. Thank you so much. See you on the next video with another chapter. And I hope we can meet as soon as possible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.